Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Pada malam hari ini dalam rangka ibadah keluarga mandiri, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman ini, marilah kita berdoa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahaminya dengan baik dan dikuatkan untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita judul adalah Pohon Ara yang Sudah Kering, Nasihat Yesus tentang doa. Saya tidak akan membaca seluruh nats ini. Saya hanya akan membaca beberapa ayat yang akan menjadi dasar perenungan kita. Saya akan membaca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada sore dan malam hari ini adalah doa yang berhasil. Mari kita lihat bagaimana doa yang berhasil menurut Yesus. Doa yang berhasil pertama-tama adalah syaratnya berdoa dengan iman yang kuat. Dalam ayat 24 dengan sangat jelas dikatakan, kalau kita meminta dan kita berdoa, maka kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Dan kalau itu terjadi dalam doa kita, maka doa kita itu akan dikabulkan. Dan apa yang kita minta akan diberikan. Lalu syarat yang kedua, saudara. Syarat yang kedua itu adalah kita harus berdoa dengan pengharapan. Kita harus yakin bahwa Yesus mampu untuk mengatasi segala persoalan kita. Kita harus yakin bahwa Yesus berkuasa untuk menyingkirkan semua hal yang membuat kita menderita. Menyingkirkan semua hal yang menjadi pergumulan kita. Dan kita harus mempunyai pengharapan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Kemudian syarat yang ketiga, kita harus berdoa dengan kasih. Ayat 25 dengan sangat jelas dikatakan di sana bahwa doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan kasih. Doa yang mengampuni
kesalahan orang kepada kita. Oleh karena itu Yesus mengatakan, kalau kamu mau berdoa, ampunilah lebih dahulu kesalahan orang lain kepadamu, supaya nanti Allah mengampuni dosa-dosamu juga. Nah, kalau misalnya kita berdoa tanpa terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa tidak mengampuni itu dapat menjadi penghalang untuk Allah memberikan dan mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang Kristen yang berdoa dengan iman yang kuat, yang berdoa dengan pengharapan, dan yang berdoa dengan kasih, tanpa dendam dan tanpa sakit hati kepada orang lain. Hanya dengan doa yang demikian, saudara, doa kita akan didengar, doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga firman ini menguatkan kita di dalam iman dan pengharapan kita menghadapi segala masalah, menghadapi segala kesulitan dan pergumulan hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya apabila kami berdoa dengan iman, kami berdoa dengan pengharapan, dan kami berdoa dengan kasih. Sehingga dengan demikian, doa-doa kami akan didengar dan dikabulkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.